Jadi pertama kendaraannya umpamanya adalah suara dalam hati nih wiridannya. Ketika kita menggunakan kendaraan ini, suara ini, umpama ya, Allah, 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 disadari, diresapi, dihayati, maka kesadaran ini nanti akan semakin tinggi, naik. Sehingga yang tadinya di sini bersuara, akhirnya suara itu diam. Dan kita akan menggunakan kendaraan yang berikutnya. Kebanyakan dari kita sebagai pejalan ya, kan mulai dari praktik wiridan dulu, kebanyakan praktik wiridan. Nah, selama wiridan semakin dihayati, wiridannya semakin masuk ke dalam, kok tiba-tiba wiridan itu berubah menjadi menyadari nafas. Itu gimana? Apakah wiridannya dihentikan atau bagaimana? Jadi pertama wiridan dalam hati. Nah, tiba-tiba kok wiridannya diam, terus kesadarannya pindah ke merasakan nafas. Iya. Nah, itu bagaimana? Ikuti nafas. Karena sang hidup yang sedang menuntun. Jadi pertama kendaraannya umpamanya adalah suara dalam hati nih wiridannya. Ketika kita menggunakan kendaraan ini, suara ini, umpama ya, Allah, 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 disadari, diresapi, dihayati, maka kesadaran ini nanti akan semakin tinggi, naik. Sehingga yang tadinya di sini bersuara, akhirnya suara itu diam. Dan kita akan menggunakan kendaraan yang berikutnya, yaitu rasa. Makanya dari sini berwiridan, akhirnya wiridannya diam, pindah ke nafas. Nah, di nafas ini kita harus merasakan, benar-benar merasakan, menghayati, meresapi setiap tarikan dan hembusan nafas ini. Kita berpindah dari kendaraan yang di dalam hati suara, pindah ke kendaraan rasa. Jadi kesadaran kita diarahkan kepada kesadaran rasa, merasakan setiap tarikan dan hembusan nafas. Nanti di saat benar-benar merasakan setiap tarikan dan hembusan nafas, nanti rasa ini lebur kok. Sehingga kita tidak dalam kendaraan rasa ini lagi, kita naik lagi. Menjadi apa? Menjadi kesadaran itu sendiri. Karena rasa itu belum yang sejati. Suara yang di sini tadi ya masih pintu gerbangnya, pintu gerbang untuk melanjutkan step by stepnya. Dari sini Allah, Allah, masih ada suara Allah, Allah, Allah. Semakin dihayati, semakin diresapi, suara ini menjadi pelan. Ketika suara ini menjadi pelan, lama-lama hilang. Nah, tadi kan setelah hilang diarahkan ke nafas. Iya. Nah, dari ininya hilang diarahkan ke nafas, kita disuruh untuk menyadari, merasakan nafas yang masuk dan keluar. Merasakan dulu loh ya, kendaraannya merasakan. Setelah merasakan nanti menyadari lagi. Menyadari apa? Di sebalik rasa, di sebalik rasa ada cahaya, di sebalik rasa ada cinta, di sebalik rasa ada kuasa. Di sebalik rasa, dari merasakan setiap tarikan dan hembusan nafas ini, merasakan dulu. Pada akhirnya ketika kita benar-benar menghayati, meresapi, kesadaran kita naik lagi, semakin tinggi, kita akan menyadari ternyata di sebalik rasa itu ada cahaya. Sadari, hanya sadari saja. Berarti tidak boleh hanyut ya. Kalau hanyut berarti apa namanya, kemelekatan berarti. Iya, jadi hanya menjadi penyaksi saja. Ketika kita hanyut atau melekat kepada contoh nih rasa, maka kita akan selalu selalu berada di rasa itu, sedangkan rasa itu bukan sejati kita. Kita itu yang menyaksikan suara yang itu tadi dalam hati, kita itu yang menyaksikan rasa yang di saat menyadari nafas dan merasakan nafas ini kan tenang. Menyadari kita itu yang menyadari rasa tenang ini, rasa damai ini. Terus naik lagi, kita itu berpindah menjadi cahaya. Kita itu bukan cahaya itu, tapi kita yang sedang menyaksikan cahaya ini. Sehingga nanti pada akhirnya kita lepas dari semua sensasi-sensasi ini, yang ada hanyalah sadar
dalam kenetralan. Udah nggak ada suara lagi, udah nggak ada cahaya lagi, udah nggak ada rasa lagi. Ya hanya kesadaran itu sendiri. Kesadaran yang tanpa rupa, tanpa warna, tanpa noda, tanpa wujud, tapi ada. Susah banget dijelasin. Ada, tapi nggak bisa dijelasin. Makanya ada kata-kata ono tapi ora ono, sing ono dudu. Jadi ada tapi tidak ada, tidak ada tapi nyata ada. Lah kalau yang di situ itu nggak bisa dijelasin. Jadi kesadaran yang murni ini yang menyaksikan suara tadi awal, yang menyaksikan nafas juga ini masuk keluar, yang menyaksikan rasanya nafas, umpama nafas ini dingin, yang menyaksikan rasanya yang lebih tinggi lagi yaitu tenang, damai, bahagia, yang menyaksikan cahaya umpama melihat cahaya. Lah ada cahaya kan ada yang melihat. Nah kita yang sedang menyaksikan ini, karena sejatinya kita itu hanya menjadi penyaksi dengan kenetralan. Jadi sejati kita itu netral dan sadar. Sedangkan reaksi rasa itu hanya ada di di jiwa. Nah, kita yang sejati adalah yang penyaksi ini, yang rohani, yang sumber awalnya dari Dia. Ketika kejadian sempurna, aku tiupkan rohku. Nah, ini kenal diri, kenal Tuhan, itu diri kita ini yang ini. Makanya ada kata-kata kita bukan raga, kita bukan pikiran, kita bukan apalagi ya, rasa, kita bukan cahaya, kita bukan apalagi banyak intinya lah. Tapi kita itu adalah sang penyaksi atas semua itu. Tapi nggak bisa dijelasin sih. Apakah kita itu seperti ini? Ya ini tapi bukan ini. Berarti step by stepnya itu bimbingannya gitu. Iya, jadi step by stepnya itu adalah tuntunan dari Dia itu sendiri. Jadi Dia yang menuntun. Jadi nggak usah ditolak. Maksudnya ketika ini umpama nih, saya lagi wiridan dalam hati, tiba-tiba dituntun dari dalam untuk merasakan setiap tarikan dan hembusan nafas, ya udah ikuti itu aja. Rasakan saja. Amati saja nafas ini, saksikan saja nafas ini. Ntar ada rasa, karena di saat merasakan nafas rasanya tenang, damai, bahagia, nikmat. Nah, kita saksikan nikmat itu. Karena kita bukan kenikmatan itu. Ini kalau kesejatian loh ya. Kita bukan rasa kenikmatan itu, tapi kita yang sedang merasakan kenikmatan itu. Bisa dipahami? Bisa. Jadi kita bukan rasa itu, kita bukan kenikmatan itu, tapi kita yang mempunyai kenikmatan itu. Jadi kenikmatan itu bagian dari yang sejati ini, tapi yang sejati ini bukanlah kenikmatan itu. Tapi nanti pada akhirnya loh yo, kenikmatan adalah kita, ketenangan ya adalah kita, suara itu ya adalah kita pada akhirnya kalau sudah paripurna. Tapi kitanya bukan akunya, maksudnya akunya bukan aku ego, tapi aku yang sejati, yang netral dan sadar. Begitu. Berarti ujung-ujungnya netral ya kalau sudah mengamati semuanya. Betul. Ujung-ujungnya netral dan sadar. Karena di saat kita benar-benar menjadi penyaksi, karena diri kita kan adalah penyaksi, kita benar-benar menjadi penyaksi, getaran kesadaran ini akan mengalir ke otak kita, sehingga nanti kepala kita akan netral. Ibaratnya jiwa kita akan netral, karena tempatnya reaksi kan di sini nih, tempatnya reaksi kan di kepala. Nah di saat getaran kesadaran ini benar-benar terkoneksi loh ya, muncul, ini akan mengalir ke otak kita, sehingga otak kita itu akan terbersihkan. Di saat sudah benar-benar terbersihkan, murni, otak kemurnian ini akan netral. Ini akan netral. Jadi netral tempatnya di sini, karena pikiran itu mudah sekali bereaksi. Ini jadi ketika sudah tersentuh oleh cahaya ini, otak kita ini, pikiran kita ini akan netral. Sedangkan sadar itu sini. Jadi netral itu urusan akal, urusan kepala, sadar itu urusan hati, urusan rohani. Makanya di saat mau mengenal kesejatian, sininya kepalanya harus fana dulu. Nggak bisa yang namanya menuju kepada kesejatian kok sininya nggak difanakan, nggak bisa. Kalau sininya nggak difanakan, nanti ujung-ujungnya
ya apa ya, umpama nih merasakan setiap tarikan dan hembusan nafas tapi masih menggunakan pemokusan, kecerdasan oke lah akan didapatkan, tapi kecerdasannya itu masih ada yang namanya keegoan, sehingga nanti biasanya lo yo akan jadi merasa paling benar, akan merasa paling ya paling sendirilah intinya lah, karena dengan pemokusan egonya masih ikut andil. Nah sedangkan yang namanya sadar nafas, menyadari nafas itu alamiah. Jadi kesadarannya itu hadir dalam nafas, kesadarannya hadir dalam rasa, kesadarannya itu benar-benar di sini. Bukan dengan pemokusan tapi dengan kesadaran. Nah, kesadaran ini adalah penyaksi. Jadi kesadaran ini adalah penyaksi, makanya ada kata-kata milih tapi ora keli, dibakar tapi ora kobong. Apalagi ya? Ya itulah. Nah, jadi kesadarannya hanya sebagai penyaksi, masuk ke dalam rasa tapi tidak seolah-olah dia yang mempunyai rasa itu, karena dia hanya sebatas penyaksi. Nah jadi yang disebut dengan mili ora keli diobong ora kobong itu ya kesadaran itu ya, ruhani kita ini masuk ke dalam air tapi tidak basah, berjalan tapi tidak mengikuti gitu loh. Itu yang saya sebut dengan kayak seperti tadi, kesadarannya hadir, kesadarannya masuk ke dalam rasa. Nah, kesadaran masuk ke dalam rasa, memang kesadaran ini masuk ke dalam rasa, tapi kesadaran ini tidak mengikuti rasa, tapi berada di dalam rasa itu. Apakah bisa dipahami? Paham. Nah, Saya maksudnya. ini satu, tapi dia lingkupin tapi tidak Lah, kesentuh. betul. Makanya apa ya? Melingkupi tapi tidak cetek tanpa senggolan. Jadi dekat menyatu, tapi nggak bersentuhan. Milih tapi ora keli. Itulah kesadaran. Paham. Nah, kalau dibayangkan gimana ya, susah dibayangkan. Harus dirasakan Harus sendiri. dipraktekkan, dialami dan dirasakan sendiri. Itulah kesadaran sejati. Itulah yang disebut dengan mili ora keli, cedak tanpa senggolan, melingkupi tapi tidak Bersentuhan. bersentuhan.